Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula bagian yang ke-21 dan sekaligus juga video saya yang ke-871, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memproteksi sebuah file agar tidak bisa dibuka oleh sembarang orang kalau tidak mengetahui passwordnya. Atau dengan bahasa yang lain, bagaimana kita menyimpan file dengan memberi password. Nah, seperti apa dan bagaimana caranya? Mari kita ikuti simulasinya sebagai berikut ini. Yuk. Ya, ini adalah naskah yang sudah kita buat pada sisi 20, di mana kita telah belajar membuat mail match. Nah, sekarang kalau file ini sebagai diilustrasikan suatu file yang penting, kita menyimpan itu tidak hanya memberi nama file dan juga meletakkan di suatu folder tertentu, tapi kita juga harus memberi password agar tidak semua orang bisa membukanya. Misal file ini ya bersifat rahasia, sehingga ini harus kita simpan dengan diberi proteksi atau password. Caranya bagaimana? Kita klik file, karena sudah terlanjur disimpan tanpa password, dan kalau mau diberi password kita boleh file save as. Ya. Jadi save as ini salah satu fungsinya adalah menyimpan. Kalau sudah terlanjur dikasih nama, kita boleh simpan ulang dengan save as, boleh nama yang sama ataupun nama yang berbeda. Namun satu hal yang perlu Anda ingat adalah bahwa eh, di dalam dialog box yang bagian bawah, di sebelah kiri tombol save itu ada tools. Ya, tools, kita klik tools, lalu ada pilihan-pilihan, salah satunya yang perlu Anda perhatikan adalah general option. Ya, yang lain tidak perlu. Ya. Sementara ini yang lain-lain nanti pada waktunya Anda akan tahu dengan sendirinya ya, karena kita kan mulai belajar ya, baru mulai belajar, walaupun password ini tidak otomatis yang sudah ahli, artinya yang sudah bertahun-tahun menggunakan Microsoft belum tentu tahu ini. Tapi untuk memproteksi itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya tentang sudah bertahun-tahun menggunakan Microsoft atau baru saja menggunakan Microsoft, tidak ada pengaruhnya. Ya. Jadi artinya Anda sebagai pemula pun boleh ya, dan bisa memberi proteksi file yang Anda buat. Kita klik ya, general option. Nah, maka ada dialog box. Di sini ada beberapa pilihan, salah satunya password to open. Ya. Nah, password to open ini perhatikan kalau Anda menggunakan huruf ya, alfabet A sampai Z itu pastikan caps lock-nya dalam kondisi on atau off. Karena huruf A maupun huruf A kecil beda. A besar maupun A kecil itu dua hal yang berbeda. Sekarang saya kasih misalnya A, B, C, D, E. Ini perhatikan, saya ngetik huruf A juga munculnya balet semacam itu. B juga balet, C juga balet, D juga balet, E juga balet. Jadi ngetik apapun munculnya balet. Sehingga dengan demikian kita tidak tahu tidak yakin apakah yang kita ketikkan ini benar-benar A, B, C, D, E. Ya, kita nggak bisa lihat. Oleh karena itu, begitu kita oke, dia akan minta konfirmasi. Di sini ada dialog box yang namanya judulnya adalah confirm password. Dan ada perintah di sini, instruksi ya. Ada perintah atau instruksi re-enter password to open. Nah, di sini kita ketik lagi A, B, C, D, E. Nah, misalnya ini kita yakin dua-duanya, yang pertama A, B, C, D, E, yang kedua juga A, B, C, D, E. Begitu kita klik OK, perhatikan apa yang terjadi.
ternyata ada warning di sini. Ya, the password don't match. Artinya password yang pertama dengan yang kedua tidak match. Di sini tidak peduli apakah yang kita maksud ABCD itu yang benar yang pertama atau kedua, kita nggak bisa tahu. Dan dia tidak memberitahu. Nah, kalau ada warning seperti ini ya kita oke aja. Nah, kita ketik lagi ABCDE, ya. Misalnya kita ulangi ABCDE, enter atau oke lagi, maka muncul confirm password lagi. Sekali lagi kita ketik ABCDE, ya. Kita klik oke. Nah, ini berarti sudah tidak ada peringatan, berarti sudah benar, sudah match gitu. Kalau sudah match, ya kita tinggal apa namanya, simpan aja. Di sini saya save as ya. Saya save as dan dengan nama yang berbeda saya simpan. Maka sudah tersimpan dia. Nah, nanti pada waktu kita akan membuka suatu file yang sudah diberi password, tentu misalnya kita open file. Nah, ini dia akan minta enter password to open. Ya. Nah, di sini kalau misalnya kita ketik A, B, C, D, E, ini caps lock-nya baru saja saya matikan. Maka klik OK, dia akan memberi peringatan. Nih, ya dia memberi peringatan in English tentunya ya. The password is incorrect. Artinya passwordnya tidak benar. Salah gitu maksudnya. What cannot open the document? Nah, di sini. Ini setiap versi dari Microsoft Word caranya sama, tetapi komentarnya bisa berbeda. Tapi pokok persoalannya sama, yaitu passwordnya salah. Sehingga dengan demikian kalau kita klik OK, tentu naskah yang tadi tidak bisa dibuka lagi. Kalau yang ini naskah yang aslinya ya. Jadi kebetulan kata-katanya sama, tapi salah. Sekarang kita panggil lagi ya yang ini. Nah, sekarang kita ketikkan password yang benar dengan caps lock yang hidup ya. A, B, C, D, E. Jadi kesalahan yang pertama tadi, karena caps lock-nya saya matikan, walaupun sama-sama mengetik huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E. Jadi error, karena itu bukti bahwa huruf besar, huruf kecil adalah hal yang berbeda. Sekarang kita masukkan dengan caps lock hidup, kita klik OK. Nah, ini kalau yang ini sih tidak ada kaitannya dengan proteksi. Ini adalah karena file yang kita buat berwujud SQL atau terkait dengan data yang lain atau file yang lain, yaitu mail match yang kita bahas di seri 20. Kita jawab yes, nggak apa-apa. Sudah terbuka sekarang. Nah, sebenarnya di layar ini ada dua file, yang satu ada proteksi, yang satu tidak. Tapi tidak wajib ya. Bahkan kalau Anda pertama kali baru membuat naskah langsung diberi password juga boleh. Dengan catatan tentu Anda tidak boleh lupa passwordnya. Beda ya kalau Anda mengisi password di aplikasi apapun, apakah itu email, apakah aplikasi-aplikasi di Android, bahkan aplikasi di smartphone maupun di gadget lainnya. Gadget lain misalnya kayak laptop, netbook maupun apa yang lain gitu. Itu kalau passwordnya lupa, kita akan ditanya nomor HP-nya biasanya. Asal nomor HP-nya nggak ganti-ganti ya. Kalau nomor HP-nya sudah mati ya sudah bisa. Demikian juga kalau emailnya lupa, passwordnya lupa, itu tergantung nomor HP. Jadi nomor HP itu penting, jangan ganti-ganti. Nah, kemudian yang kedua, biasanya pengiriman lewat email. Kalau di Microsoft tidak bisa gitu. Kecuali yang Microsoft original ya, itu bisa kita kontak ke Microsoft langsung. Kalau maksudnya luar bisa kita minta ke Microsoft. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba dan mempraktekkan supaya bisa mendukung pekerjaan Anda, terutama kalau hal yang terkait dengan kerahasiaan, Anda bisa memberi password pada file Microsoft-nya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan, silakan like and share. Sekaligus kalau Anda belum subscribe,
tolong bantu subscribe supaya banyak orang yang terinspirasi juga dengan apa yang baru saya sampaikan. Sehingga dengan demikian Anda, teman Anda, relasi, termasuk saya juga menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Oke, demikian ya. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.